Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Thumma ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan Asy-Syaikh Nawawi Tanara Al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-180. Insyaallah kita akan baca hingga sampai ayat yang ke-182. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat yang ini akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mari sekarang kita beranjak kepada kitab tafsirnya, yakni kitab Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian semua. Idza hadara ahadakumul mautu, idza hadara ketika datang ahadakum terhadap salah satu atau terhadap seseorang di antara kalian, al mautu kematian. In taraka khairan, jika meninggalkan si ahad atau jika seseorang meninggalkan khairan akan kebaikan, atau khairan di sini bermakna adalah harta benda. Jadi ya khairan ini memang asal katanya bermakna kebaikan, tapi khairan yang dimaksud di sini adalah maksudnya adalah meninggalkan harta benda. Jadi khairan bermakna harta atau harta benda lah. Al-wasiyatu, jadi yang diwajibkan oleh Allah kepada orang yang akan sedang atau orang yang merasa bahwasanya ajalnya akan sebentar lagi tiba menghampiri dirinya, maka diwajibkan al-wasiyatu berwasiat lil walidaini kepada kedua orang tua wal aqrabina dan kepada para kerabat bil ma'rufi dengan cara yang baik. Artinya furido diwajibkan alaikum atas kalian al-wasiyatu berwasiat lil walidaini kepada kedua orang tua wal auladi dan kepada para anak. Kama qalahu Abdurrahman bin Zaidin, sebagaimana pendapatnya Abdurrahman bin Zaid.
Ayat ini menerangkan bahwasanya Allah dahulu mewajibkan untuk berwasiat kepada siapa saja orang yang merasa akan segera tiba ajalnya menghampiri dirinya. Jika seseorang yang merasa ajalnya sudah dekat itu memiliki harta peninggalan, dia berwasiat kepada kedua orang tuanya dan juga kepada para kerabatnya. Nah, yang dimaksud dengan kerabat di sini menurut pendapatnya Abdurrahman bin Zaid ya. Abdurrahman bin Zaid itu adalah al-aulad. Jadi yang dimaksud dengan al-aqrabin itu adalah al-aulad. Jadi kira-kira maknanya jika kita berpegang teguh kepada pendapatnya Abdurrahman bin Zaid, maka artinya Allah mewajibkan kepada kalian semua untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan juga kepada para anak jika kalian meninggalkan harta peninggalan. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya ayat ini ketentuan tentang wajibnya untuk berwasiat bagi orang yang sudah merasa ajalnya akan menjemput dirinya, dan jika dia memiliki harta benda, kewajiban wasiat ini itu sudah dihapus oleh ayat-ayat mawaris atau ayat-ayat yang berkaitan tentang masalah hukum waris. Tetapi perlu diketahui juga bahwasanya yang dihapus itu hanyalah hukum wajibnya saja. Jadi yang dihapus itu hanyalah hukum wajibnya saja, hukum wajibnya berwasiat. Sedangkan wasiatnya tetap hukumnya ada. Maksudnya wasiatnya itu tetap tidak dihilangkan ketika kita ya ingin berwasiat kepada orang lain, ya silahkan saja kita berwasiat. Jadi yang dihapus itu hanya hukum wajibnya saja. Jadi tidak diwajibkan sekarang untuk kita berwasiat ketika sedang atau ketika merasa dirinya akan tiba ajal dalam waktu yang dekat. Jadi tidak diwajibkan lagi untuk berwasiat. Karena ketentuan ayat wasiat ini sudah dihapus ketentuan hukum wajibnya dengan ayat-ayat mawaris. Kemudian kita lanjutkan awir rahimi ghairil walidaini, atau yang dimaksud dengan al-aqrabin ini ya maksudnya adalah ar-rahim, para kerabat dekat, ghairil walidaini, selain daripada kedua orang tua. Jadi berwasiat kepada para kerabat dekat selain daripada orang tua. Kama qalahu Ibnu Abbasin wa Mujahidun, sebagaimana telah berpendapat terhadapnya qaul Ibnu Abbas ya, oleh Ibnu Abbas dan juga Mujahid. Jadi menurut pendapatnya Ibnu Abbas dan Imam Mujahid, yang dimaksud dengan al-aqrabin itu adalah ar-rahim, para kerabat dekat yang memiliki keturunan lah, yang memiliki garis keturunan nasab lah, atau yang memiliki hubungan kekerabatan dengan sebab adanya masalah pernasaban. Itu yang dimaksud dengan ar-rahim. Menurut pendapatnya Ibnu Abbas dan Mujahid yaitu tadi. Jadi yang dimaksud dengan al-aqrabin itu adalah semua kerabat dekat selain daripada kedua orang tua. Bil adli, dengan cara yang adil. Bihasbi istihqaqihim, dengan perhitungan atau dengan kadar, dengan hitungan istihqaqihim, keberhakannya mereka semua. Fala yufaddilul ghaniya wala yatajawazus sulusa idza zaharat ala ahadikum amaratul mauti kal maradil mukhawwifi in taraka malan. Fala yufaddilul ghaniya, maka janganlah mengunggulkan atau melebihkan si ahad, orang yang akan merasa ajalnya itu sudah dekat, al-ghaniya, kepada orang yang kaya. Jadi janganlah wasiat itu mengutamakan kepada orang yang kaya. Dilarang kita berwasiat dengan tujuan hanya untuk mengutamakan orang-orang yang memiliki kekayaan harta saja. Wala yatajawazus sulusa, dan tidak boleh wasiat itu yatajawazu, melebihi as-sulusa, akan sepertiga harta. Idza zaharat ala ahadikum, ketika telah nampak, ala ahadikum, atas salah satu di antara kalian, amaratul mauti, tanda-tanda kematian,
kal maradil mukhawwifi atau kal maradil mukhawwafi in taraka malan. Kal maradi seperti penyakit, al mukhawwafi yang dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. In taroka malan, jika taroka meninggalkan si ahad atau seseorang malan akan satu harta. Jadi cara memberikan wasiat, cara berwasiat di sini pada ayat ini harus dilakukan dengan cara al-ma'ruf. Nah, al-ma'ruf di sini maknanya adalah adil, sehingga tidak boleh orang yang hendak berwasiat itu tidak boleh hanya mengutamakan orang-orang yang kaya saja, dan juga tidak boleh melebihi batas sepertiga harta. Harta wasiat itu pokoknya tidak boleh melebihi sepertiga harta dari harta si mayit. Ketika nampak tanda-tanda kematian akan datang menjemput dirinya si seseorang itu. Itu pun juga jika dia taroka malan, jika dia memiliki atau meninggalkan satu harta perniagaan. Qala al-asammu innahum kanu yusuna lil ab'adina talaban lil fakhri wasyarafi wa yatrakuna al aqariba fil faqri wal maskanati. Qala al-asammu, berkata al-asammu, al-asam, innahum sesungguhnya ahlu Makkah, kanu dahulu mereka, yusuna mereka berwasiat lil ab'adina kepada orang-orang yang jauh, maksudnya kepada kerabat-kerabat yang hubungannya itu sangat jauh. Talaban lil fakhri wasyarafi, karena mencari lil fakhri kepada kebanggaan, wasyarafi dan kemuliaan. Wa yatrakuna al aqariba fil faqri wal maskanati. Wa yatrakuna, dan mereka meninggalkan para ahlu Makkah ini atau orang-orang yang kafir atau kebiasaannya bangsa Arab lah pada masa dahulu sebelum adanya Nabi, sebelum turunnya perintah ayat ini. Wa yatrakuna al aqariba, mereka itu meninggalkan al aqariba, kerabat-kerabat yang dekat, fil fakri yang berada di dalam keadaan yang fakir, wal maskanati dan kerabat-kerabat yang miskin. Nah, kenapa di sini Allah memerintahkan untuk berwasiat kepada al-walidaini, kepada kedua orang tua dan juga kepada akrabin, kepada kerabat-kerabat dekat, bil ma'rufi, dengan cara yang adil? Ini disebabkan karena memang pada masa itu orang-orang Arab sebelum turunnya ayat ini, mereka itu biasa berwasiat kepada saudara-saudara mereka yang justru saudara jauh. Dan ditambah lagi mereka pun juga pilih-pilih, mereka memberikan harta wasiat tersebut kepada saudara-saudara yang jauh yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah juga. Tujuannya sih untuk berbangga-bangga dan juga untuk mencari kemuliaan. Sedangkan para kerabat-kerabat yang miskin dan juga yang fakir ini justru malah dibiarkan begitu saja. Artinya mereka tidak memiliki atau tidak biasa untuk mereka itu mendapatkan harta wasiat dari kerabat-kerabatnya mereka yang meninggal itu. Nah, ini saya melihat sepertinya ada semacam kebiasaan yang justru menyimpang, karena orang-orang Arab sebelum masanya atau sebelum turunnya ayat ini, mereka ini jauh lebih bangga ketika memberikan harta mereka kepada orang-orang yang kaya-kaya saja. Ini sepertinya memiliki tujuan supaya nanti ketika orang yang kaya itu kemudian juga meninggal, yang setelah dia diberikan wasiat oleh orang yang meninggal, akan membalas jasa daripada orang yang tadi sudah memberikan wasiat kepada si keluarga yang ditinggalkan itu tadi. Jadi ketika si A misalkan, dia ini orang kaya dan dia meninggalkan harta wasiat, dan harta wasiatnya itu hanya diberikan kepada saudaranya yang jauh yang bernama misalkan si B. Nah, si B ini kebetulan adalah orang kaya. Jadi nanti diharapkan ketika nanti si B ini meninggal dan dia juga memiliki banyak harta kekayaan, dia ini nanti berwasiat kepada sanak saudaranya yang si A.
yang awalnya tadi meninggal, jadi kepada keluarganya si A. Jadi semacam apa ya, jadi kekayaan itu ternyata hanya berputar-putar pada kalangan orang-orang kaya saja, sedangkan kerabat-kerabatnya yang miskin tetap hidup berada di dalam garis kemiskinan dan berada di dalam kefakiran. Jadi ini ya semacam roda perekonomian itu hanya berputar di kalangan orang-orang kaya-kaya saja. Jadi tidak berputar dengan cara yang seimbang. Artinya yang kaya justru semakin lebih kaya, sedangkan yang miskin ya tetap berada di dalam garis kemiskinannya. Dan seperti ini adalah sesuatu yang tidak adil. Maka akhirnya fa'aujaballahu ta'ala fi awalil islami al-wasiyata lihaula'i mana'an lil qaumi amma kanu i'taduhu. Fa'aujaballahu ta'ala, maka Allah mewajibkan fi awalil islami, pada awal-awal Islam, al-wasiyata, Allah mewajibkan wasiat, lihaula'i, kepada mereka ini, mana'an, karena mencegah, lil qaumi, kepada satu kaum, amma kanu i'taduhu, dari apa yang dahulu mereka, para kaum itu, i'taduhu, mereka menjadikan kebiasaan atau menjadikan tradisi terhadap kegiatan tersebut. Jadi i'taduhu ini itu maksudnya adalah mereka mentradisikannya, mentradisikan membagi wasiat dengan cara yang tidak adil atau dengan memberikan wasiat kepada orang-orang yang kaya-kaya saja. Jadi kenapa akhirnya Allah mewajibkan wasiat kepada kepada para al-walidain dan juga al-aqrabin? Tujuannya adalah untuk menghilangkan tradisi yang menyimpang ini. Jadi Allah ini ya tujuannya adalah, syariat Allah ini tujuannya adalah ya untuk menjaga kemaslahatan umat secara keseluruhan, terutama dalam segi masalah roda perekonomian masyarakat. Karena ini adalah bagian kemaslahatan yang memang juga seringkali diabaikan, dan jika tidak memang Allah atur di dalam ketetapan Al-Quran ini ya mungkin saja kebiasaan-kebiasaan ini pun juga akan tetap langgeng ada dan langgeng abadi. Tapi ya begitulah. Syariat Allah itu memang tujuannya adalah untuk mengangkat derajat orang-orang yang rendah dari segi perekonomiannya, sehingga dengan atas adanya legalitas Al-Quran ini, mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin juga mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Haqqan alal muttaqin, haqqan alal muttaqin, sebagai kewajiban, alal muttaqina, atas orang-orang yang bertakwa. Ay haqqa dzalika haqqan alal muwahhidin. Ay haqqa artinya ketetapan atau tetapnya yang demikian itu wasiat. Haqqan merupakan sesuatu yang hak, sesuatu yang wajib lah, sesuatu yang wajib, alal muwahhidin, atas orang-orang yang mengesahkan Allah. Faman baddalahu, maka siapa saja, baddalahu, yang menggantikan hu, akannya wasiat. Ail wasiyata artinya bukan menggantikan ya, saya ulangi lagi. Faman baddalahu, maka siapa saja, baddalahu, yang menggantinya wasiat. Ail wasiyata artinya mengganti wasiat. Min wasiyin, nyatanya dari orang yang diberikan wasiat. Wasyahidin, dan juga orang yang menyaksikan wasiat tersebut. Imma binkaril wasiyati min asriha au bin naksi fiha. Imma binkaril wasiyati, ada kalanya dengan cara mengingkari wasiat itu, min asliha, daripada asalnya wasiat. Au bin naksi fiha, atau dengan cara mengurangi fiha, di dalam pembagiannya wasiat. Au bitabdili sifatiha, atau dengan cara mengganti sifat-sifatnya wasiat. Au ghairi dzalika, atau yang selain daripada demikian itu semua. Jadi kata Allah, faman baddalahu, maka siapa saja yang mengganti wasiat tersebut, baik diganti dengan cara mengingkari keberadaan wasiat itu dari asalnya, atau juga dengan cara mengurangi wasiat yang sudah ditetapkan oleh si mayit misalkan, atau juga dengan cara mengganti sifat-sifat daripada wasiat tersebut, ba'dama sami'ahu, setelah sami'ahu
setelah sami'ahu mendengarnya, ai ba'da alimal wasiyata, artinya setelah alima mengetahui si man al wasiyata terhadap wasiat, fa innama ismuhu, maka sesungguhnya atau maka hanyalah ismuhu, dosanya tabdil, dosanya pergantian wasiat itu, ai tabdili, artinya dosa penggantian atau perubahan wasiat itu, alal ladzina yubaddilunahu, itu atas orang-orang yang merubah akannya wasiat. Ail wasiyata artinya merubah wasiat, la alal mayiti, tidak kepada si mayit, li annahum, karena sesungguhnya mereka semua khonu, mereka telah berkhianat, wa khalafu, dan mereka sudah menyelisihi, hukum syar'i, akan hukum syara, akan hukum syariat. Jadi siapa saja yang mengganti wasiat tersebut setelah orang itu mengetahui tentang keberadaannya wasiat, maka nanti dosanya itu yang menanggung adalah orang yang mengubah wasiat itu, bukan ditanggung oleh si mayit. Kenapa? Karena orang yang mengetahui tentang adanya wasiat, kemudian dia tidak memberikan wasiat itu sebagaimana mestinya, atau diberikan tapi dengan cara dikurangi. Misalkan ada seseorang berwasiat untuk memberikan tanah kepada anaknya, misalkan dia berikan tanah itu 1000 meter persegi. Nah kemudian ada ada orang yang mengetahui tentang adanya wasiat tersebut ya. Nah dikurangi, yang seharusnya tadi si anak itu mendapatkan wasiat 1000 meter persegi, dikurangi oleh dirinya setelah dia menyaksikan adanya wasiat itu, dikurangi misalkan menjadi 500, maka dosa orang yang mengurangi wasiat itu ditanggung kepada orang yang sudah merubah wasiat itu, tidak ditanggung oleh si mayit yang sudah berwasiat. Hal itu disebabkan karena dia sudah berkhianat dan sudah menyelisihi tentang ketetapan hukum syara. Innallaha sami'un, sesungguhnya Allah sami'un, itu zat yang maha mendengar, liwasiyatil mayyiti, kepada wasiatnya si mayit. Alimun, juga zat yang maha mengetahui, bil mubaddili, dengan orang yang mengganti. Jadi Allah mendengar apa yang sudah diwasiatkan oleh si mayit, dan juga maha mengetahui terhadap orang yang mengganti atau merubah isi wasiat itu. Fayujazil mayyita bil khairi wal mubaddila bisyarri. Fayujazi, maka Allah membalas al mayyita, akan mayit yang sudah berwasiat itu tadi, bil khairi, dengan kebaikan, wal mubaddila, dan Allah membalas kepada orang yang sudah mengganti wasiat atau menukar wasiat, bisyarri, dengan keburukan. Faman khofa min musin, maka siapa saja khofa yang mengetahui, min musin, tentang perkaranya si pemberi wasiat atau orang yang berwasiat, qara'ahu, membacahu akannya kalimat man khofa min musin, Syu'batu, Imam Syu'bah, wa Hamzatu, dan Imam Hamzah, wal Kisaiyu, dan Imam Al-Kisai, bi fathil wawi wa tasdidis shadi, dengan fathah huruf wawu dan tasdid huruf shad. Jadi lafad man khofa min musin menurut sebagian qiraat, yakni qiraatnya Imam Syu'bah, Hamzah, dan Al-Kisai, itu tidak dibaca man khofa min musin, tapi ada yang membacanya faman khofa min muwasin, menurut 3 qiraat ini. Jadi ada yang membaca faman khofa min muwasin, sedangkan maknanya ay man alima min mayyitin janafan. Man alima, siapa orang yang mengetahui, min mayyitin, tentang perkaranya si mayit, maksudnya orang yang memberi wasiat atau orang yang berwasiat. Janafan, orang ini mengetahui akan adanya penyimpangan. Ai mailan anil haqi, artinya penyimpangan anil haqi, dari sesuatu yang hak. Bil khoto'i,
fil wasiyati, dengan sebab adanya kekeliruan fil wasiyati di dalam wasiat, au isman, atau penyimpangan itu terjadi isman karena disengaja, ai amdan artinya disengaja, fil maili fil wasiyati, fil maili di dalam penyimpangan, fil wasiyati di dalam wasiat. Jadi maksudnya siapa orang yang mengetahui tentang adanya penyimpangan di dalam berwasiat, baik penyimpangan itu terjadi dengan sebab adanya kekeliruan si pemberi wasiat di dalam wasiatnya, atau penyimpangan itu terjadi karena disengaja, misalkan karena disengaja. Kemudian di sini dilanjutkan fa aslaha bainahum, kemudian orang yang mengetahui itu aslaha, dia meluruskan, bainahum di antaranya mereka, orang yang berwasiat dan orang yang diwasiati. Ai fa'ala ma fihi salahu, ai artinya fa'ala ma fihi salahu, fa'ala orang tersebut berbuat, ma fihi salahu akan sesuatu yang di dalamnya itu terdapat perbaikan, bainal wasiyyi di antara orang yang diwasiati, wal musolahum dan orang yang berhak menerima wasiat, biraddihi dengan cara mengembalikan wasiat tersebut, ila sulusi kepada sepertiga harta, wal adli dan berdasarkan asas keadilan. Maksudnya ketika orang yang tadi mengetahui akan adanya penyimpangan di dalam wasiat, nah orang yang mengetahui ini mencoba untuk meluruskan wasiat yang menyimpang itu dengan cara dia mengembalikan wasiat yang menyimpang itu kepada sepertiga harta yang harusnya diberikan kepada si orang yang menerima wasiat, dan juga dengan cara menggunakan asas keadilan. Jadi misal ada seseorang berwasiat, kemudian orang yang berwasiat ini keliru atau dia memang sengaja memberikan wasiat itu secara tidak adil. Misalkan dia memberi wasiat dengan cara melebihkan harta wasiat yang dia wasiatkan kepada salah satu kerabat keluarganya, dia berikan lebih dari sepertiga. Sementara sebagian keluarganya yang lain atau kerabatnya yang lain itu tidak mendapatkan harta warisan. Nah kemudian orang yang mengetahui tentang adanya penyimpangan ini, dia mencoba meluruskan, mencoba membetulkan wasiat yang tidak benar ini dengan cara mengembalikan kepada sepertiga harta yang mestinya hanya bisa diterima oleh si pemberi wasiat. Karena memang wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga harta yang ditinggalkan oleh si pemberi wasiat. Jadi tidak boleh ketika ada seseorang berwasiat, misalkan dia memiliki harta 1000 meter tanah persegi. Nah itu maksimal yang boleh dia berikan wasiat kepada seseorang adalah 300 meter. Ya, 300 meter lebih sedikit lah, atau ya sekitar 350 meter itu maksimal dia boleh memberikan wasiat itu kepada salah seorang kerabatnya. Nah ini misalkan ada orang yang memberikan wasiat itu lebih dari sepertiga, misal dia memberikan 500 meter dari total 1000 meter yang dia wasiatkan kepada salah seorang kerabatnya. Nah kemudian hal ini diketahui oleh orang yang faham, oleh orang yang mengerti tentang wasiat itu nggak boleh lebih dari sepertiga harta. Nah kemudian orang yang mengerti ini mencoba meluruskan. Nah, apakah hal itu berdosa karena dia sudah merubah isi wasiat yang menyimpang itu dengan sebab misalkan dia mengembalikan wasiat yang harusnya diberikan kepada salah seorang kerabat itu, harusnya dia mendapatkan separuh dari harta wasiat, dengan sebab dia meluruskan ini hanya diberikan sepertiga wasiat saja. Apakah dia berdosa? Maka di sini Al-Qur'an menjawab fala isma alaihi, maka tidak ada dosa alaihi atasnya si man khofa atau orang yang tahu. Ay ala man zalika, artinya tidak ada dosa atas orang yang mengetahui tentang adanya wasiat yang menyimpang itu.
fi hadzal sulhi di dalam perbaikan ini, di dalam pelurusan wasiat ini. Wa in kana fihi tabdilun, sekalipun ada fihi di dalamnya as-sulhi, pelurusan daripada wasiat yang menyimpang itu, tabdilun, perubahan, terdapat perubahan, li'annahu, karena sesungguhnya as-sulhi atau pelurusan daripada wasiat itu, tabdilu batilin bihaqqin bikhilafil awali, itu adalah merubah sesuatu yang batil bihaqqin dengan sesuatu yang hak, dengan sesuatu yang benar. Bikhilafil awali, berbeda dengan tabdil awal, berbeda dengan ibarat kata wasiat yang awal. Jadi di dalam sini Al-Quran menjawab bahwasanya orang yang merubah isi wasiat yang menyimpang dan dia rubah, dia ganti, dia luruskan dengan wasiat yang benar atau cara berwasiat yang benar, maka perubahan itu atau pelurusan wasiat dari yang menyimpang itu, meskipun merubah isi wasiat dari si mayit, itu tidaklah berdosa. Meskipun ada perubahan dari isi wasiat tersebut. Karena apa? Karena hal itu tabdilu batilin bihaqqin. Karena merubah sesuatu yang batil dengan sesuatu yang hak itu diperbolehkan. Jadi ketika ada seseorang berwasiat, cara berwasiatnya itu salah, kemudian diluruskan, meskipun pelurusan wasiat itu berarti merubah isi wasiat, itu tidaklah berdosa. Karena orang yang merubah isi wasiat dengan tujuan untuk meluruskan wasiat tersebut sesuai dengan syariat agama, itu merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh Allah. Kemudian innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah ghafurun, itu maha pengampun, lil mayyiti, bagi si mayit, injaro, jika si mayit itu menyimpang, wa akhto'a, dan keliru, lil wasiyi, kepada si penerima wasiat atau lil wasi, kepada orang yang diwasiati. Rahimun, juga welas asih, lil wasiyi, kepada orang yang diwasiati atau diwasiatkan, haitsu rakhasa alaihi raddu, kayaknya bukan alaihi raddu ya, haitsu rakhasa alaihi radda ila sulusi wal adli. Jadi Allah maha welas asih lil wasi, kepada orang yang diwasiati, haitsu rakhasa alaihi radda, sejak Allah memperbolehkan atau bermurah hati alaihi, kepadanya al-wasi, ar-radda, untuk mengembalikan ila sulusi, kepada sepertiga bagian harta wasiat saja, wal adli, dan juga wasiat secara adil. Wa maknal ayati, dan adapun makna ayat ini, annal mayita, bahwasanya si mayit, idza akhta'a fi wasiyatihi, jika dia keliru fi wasiyatihi, di dalam wasiatnya, au jara fiha muta'ammidan, atau dia menyimpang fiha, di dalamnya wasiat tersebut, muta'ammidan, dengan cara sengaja, fala isma ala man zalika ayyughayyirahu, fala isma, maka tidak ada dosa, alaman alima zalika, atas orang yang mengetahui terhadap wasiat yang menyimpang itu, ayyughayyirahu, untuk merubah wasiat itu, wa yarudduhu ila sholahi, dan mengembalikannya wasiat itu, ila sholahi, kepada yang benar, kepada yang benar ya, atau kepada yang sesuai dengan syariat, ba'da mautihi, setelah matinya atau setelah wafatnya si pemberi wasiat. Wa hadza qaulu Ibnu Abbasin wa Qatadata war Rabi'i, dan adapun ini itu adalah pendapatnya Ibnu Abbas dan Qatadah dan juga Imam Ar-Rabi'. Jadi makna daripada ayat ini bahwasanya jika seseorang berwasiat, nah kemudian dia keliru di dalam wasiatnya, atau dia melakukan wasiat yang tidak sesuai dengan syariat ini, atau wasiat yang menyimpang ini,
dilakukan dengan cara disengaja, maka bagi orang yang mengetahui tentang adanya wasiat yang menyimpang ini, untuk merubah wasiat tersebut kepada sesuatu yang benar atau kepada jalan yang benar, maka orang yang merubah isi wasiat tersebut tidaklah berdosa, sekalipun perubahan itu berarti menyalahi isi wasiat dari orang yang berwasiat. Ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas, Qatadah, dan juga Ar-Rabi. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Dan seperti biasa, jika memang ada kesalahan baik dalam makna ataupun penjelasan, mohon kiranya juga untuk diluruskan. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.